warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Bersama saya Senja Prihatin Intias dalam acara Podcast Ngopi Mas Pekik, Ngobrol Inspiratif Puskesmas Kaliangkrik. Di obrolan santai tapi penuh dengan gizi, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting banget untuk masa depan putra-putri anak Indonesia dalam mencegah, stunting. Kata ini mungkin sering banget kamu dengar ya Sobat Sehat, tapi apa sih yang dimaksud dengan stunting itu sendiri? Kenapa berbahaya? Dan bagaimana cara kita mencegahnya? Yuk kita bahas topik ini sampai dengan tuntas oleh pakarnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Mas Peki, Ngobrol Inspiratif Puskesmas Kaliangkrik. Ya, hari ini saya tidak sendiri ya Sobat Sehat. Saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan petugas gizi Puskesmas Kaliangkrik. Beliau itu di sini dari tahun 2005 ya Sobat Sehat sampai dengan sekarang. Berarti beliau sudah 21 tahun di Puskesmas Kaliangkrik. Yuk langsung saja kita sambut Ibu Nistiti Triana, ahli media gizi. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Senja dan Sobat Mas Pekik semua. Selamat pagi. Baik Ibu, di sini kan kita temanya tentang stunting ya Bu ya. Banyak masyarakat mengetahui bahwa stunting itu bukan cuma soal anak pendek ya, tapi sering banget disalahpahami oleh banyak khalayak umum. Jadi Ibu mungkin bisa menjelaskan tentang stunting itu sendiri, silahkan. Ya, untuk stunting ini sebenarnya sudah menjadi isu nasional ya Sobat Sehat. Itu dari tahun 2018, stunting itu sudah menjadi isu nasional. Dan untuk Sobat Sehat semuanya dan tentu Bu Senja pasti sudah tahu stunting itu apa. Tapi kita kembali merefresh ulang ya. Untuk stunting itu sebenarnya adalah kondisi gagal tumbuh dan berkembang untuk seorang anak. Terutama karena mereka kekurangan energi kronis. Dari kapan itu? Dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Jadi dari dalam kandungan, mulai dalam kandungan hingga anak tersebut terlahir hingga usia 2 tahun. Berarti mulai dari ibu hamil tersebut 0 bulan saat kehamilan sampai dengan lahir ya, 1000 hari pertama. Betul. Dan stunting itu tidak hanya dilihat dari tinggi badannya saja, tapi jauh lebih penting dari itu, perkembangan sel otaknya pun juga terganggu, kecerdasannya juga, kemudian nanti akan mempengaruhi juga untuk kesehatannya anak tersebut di masa yang akan datang. Ya, stunting itu sendiri mungkin bisa dicegah ya Bu ya? Iya, bisa. Ya, tapi dicegah ini nanti kita penjelasannya di akhir sesi ya. Tapi ini saya mau tanya tentang apa sih yang bikin anak mengalami stunting itu sendiri? Ya, ini beratnya sebagai penyebab stunting itu ya Bu Senja ya. Penyebab stunting itu beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi karena faktor gizi dari ibu hamil, waktu hamil. Kemudian yang kedua itu juga bisa jadi karena stimulasi. Stimulasi itu seperti apa ya? Seperti rangsangan. Kan yang namanya seorang anak itu butuh apa ya, intinya sentuhan ya. Iya, sentuhan, rangsangan, seperti ibaratnya diberi makanan seperti itulah. Entah itu interaksinya bisa berupa apa, diajak bermain, diajak ngobrol seperti itu. Kemudian dari faktor ibu hamilnya sendiri, bisa jadi waktu beliau hamil, ibu hamil tersebut masih usia kehamilan, usia hamilnya itu dia kurang. Kan seharusnya untuk hamil itu paling nggak usia berapa tahun ya? Usia 20 tahun. Iya, 19-20 tahun. Sudah mantap untuk mempersiapkan proses kehamilan. Betul sekali. Kemudian untuk faktor masalah infeksi seperti itu, infeksi yang berulang yang seharusnya anak tersebut bisa tumbuh berkembang, tapi asupan makanan yang masuk digunakan untuk memperbaiki atau untuk menyembuhkan, jadi bukan untuk tumbuh dan berkembang. Dan biasanya yang namanya balita atau seorang anak itu terganggu seperti penyakit yang sering menyerang seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian juga bisa
paling sering kita temui itu diare juga seperti itu Bu Senja. Ya, diare atau batuk pilek itu adalah infeksi berulang ya Bu ya, bisa menyebabkan stunting. Betul sekali. Jadi tidak hanya melulu masalah makanan saja. Jadi dari faktor lingkungan, kemudian tadi rangsangan stimulasi, dari faktor ibu hamilnya sendiri dan juga asupan gizi. Dari faktor ibu hamil itu juga harus dijaga ya, kesehatan dari nutrisi semuanya ya, supaya sehat sekali. Iya. Gimana Bu cara kita untuk mengetahui kalau anak itu mengalami stunting ya? Ya, untuk stunting itu sebenarnya dari deteksi awalnya sudah terlihat Bu Senja. Ya. Dari masa pertumbuhannya, perkembangannya. Kita selama ini Sobat Sehat juga, Bu Senja juga mungkin di Puskesmas Kaliangkrat sendiri kan ada program seperti Posyandu. Di Posyandu mereka datang untuk mengetahui tumbuh kembangnya dan ternyata berat badannya seret gitu loh. Kenaikan berat badannya bisa dia istilahnya kalau sekarang itu weight faltering. Jadi dalam 1 bulan tidak naik berat badannya 1 kali itu sudah menjadi tanda-tanda untuk dia mengalami risiko stunting. Kemudian yang kedua bisa jadi anak tersebut kelihatan kurang aktif, Kemudian dari kalau mereka sudah belajar itu untuk pemahamannya, pengetahuannya, kejelasannya dia tidak seperti anak yang lain seperti itu. Dan kemudian untuk efek jangka panjangnya bisa terlihat dari mungkin sudah ada ke depannya nanti biasanya anak-anak sekolah itu ada istilahnya untuk tes IQ seperti itu. Jadi kan ada batas-batas tertentu. Harus sekian poin seperti itu. Nah, nanti terlihat itu efek jangka panjangnya Bu ya. Iya, dari efek jangka panjangnya. Ya, yang pertama tadi IQ-nya lebih rendah ya Bu ya. Betul sekali dibandingkan anak yang tumbuh normal. Betul. Kemudian untuk ke depannya nanti dia pas usia dewasa rentan juga masalah kesehatannya karena anak yang pendek itu orang yang pendek dia berisiko sekali untuk mengalami penyakit tidak menular seperti apa coba Sobat Sehat, seperti obesitas, kemudian kelainan penyakit tidak menular seperti itu seperti diabetes, hipertensi, kemudian jantung. Berarti itu akan berfaktor risiko pada saat dia nanti mulai usia produktif ya. Betul sekali. Saat 30 tahun sudah terlihat karena sudah pernah terkena stunting itu sendiri ya. Pernah terjadi stunting pada masa kecilnya. Betul sekali. Dan kemudian kalau dia bekerja juga mungkin sudah tidak seperti orang yang sehat. Jadi nanti akan mempengaruhi juga dari faktor ekonomi secara keseluruhan untuk semacam industri untuk kemajuan bangsa ini juga sangat berpengaruh Bu Senja. Bayangin Sobat Sehat kalau satu generasi itu mengalami stunting ya, dampaknya yang pastinya ke ekonomi ya Bu ya, dan masa depan negara tentunya. Makanya stunting itu bukan cuma masalah di keluarga saja, tapi masalah bangsa ya. Bu Nis, kabar baiknya itu adalah stunting bisa dicegah dengan kata kunci 1000 hari pertama kehidupan. Jadi balik lagi ya ke 1000 hari pertama kehidupan. Apakah ada langkah-langkah penting untuk mencegah stunting itu sendiri, Bu Nis? Untuk stunting, Sobat Sehat semua, terutama para remaja putri, pasangan muda, calon pengantin, masyarakat Sobat Sehat semua untuk stunting itu bisa kita cegah. Salah satunya dengan cara pemenuhan gizi selama hamil dari faktor kesehatan ibu hamilnya. Apalagi ini yang remaja. Kalau sekiranya dari Dinas Kesehatan dan kami perpanjangan dari Dinas Kesehatan memberikan tablet tambah darah ke SMP, ke SMA sederajat, tolong diminum. Seminggunya berapa kali ya? Seminggu berapa kali dosisnya? Seminggu 1 kali. Dosis pencegahan ya Bu ya? Betul, untuk pencegahan. Nah, kemudian untuk selama hamil, asupan gizi terutama asam folat, kemudian DHA, itu semuanya sudah ada pada makanan sehari-hari. Misalnya di buku yang merah jambu itu, buku KIA, bisa dibaca. Jadi porsi untuk karbohidratnya, berapa karbohidrat itu tidak hanya nasi ya, bisa umbi-umbian seperti itu, kemudian serealia seperti jagung, kemudian roti, kemudian mie, kemudian protein hewaninya, protein nabatinya, sayur, buah, minyak ataupun gula dan juga air minum keseharian itu sudah ada di buku yang merah jambu.
Kemudian untuk yang kedua, kalau bayi sudah lahir, tolong berikan ASI eksklusif. Selama berapa bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Jadi 6 bulan diberikan ASI secara full tanpa apapun. Entah itu susu, entah itu madu, kemudian entah itu teh, seperti itu ya Bu Senja ya. Kemudian dari ASI dilanjutkan ke sampai berapa tahun? Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Dan untuk yang ketiga, pemberian makanan pendamping ASI. Dimulai pada usia berapa? 6 bulan. Setelah ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang semuanya itu sebenarnya sudah ada sebenarnya di buku yang buku KIA caranya untuk membuat MPASI itu udah ada semua di buku KIA ya Sobat berapa jumlahnya, apa saja jenisnya yang harus diberikan, kemudian teksturnya untuk usia 6 bulan sampai 8 bulan apa itu sudah ada di semua. Iya, kemudian dari 9, 11, kemudian sampai 1 tahun ke atas itu semua sudah ada tersirat di buku yang merah jambu. Kemudian untuk kebutuhan proses makanan itu tambahan yang bergizi untuk 6 bulan mungkin Sobat Sehat biar tambah tahu Bu kebutuhan apa saja sih yang 6 bulan itu tersebut? Iya, yang 6 bulan itu sama ya seperti halnya pada isi piringku. Pemenuhan dari karbohidratnya itu sudah ada, protein hewani, jadi tidak usah khawatir. Jangan serta-merta bayi usia 6 bulan itu hanya diberikan makanan yang gampang seperti makanan pabrikan. Instan. Betul, instan. Kita sudah dapatkan dari makanan sehari-hari yang sudah sobat sehat semua masak ya, terutama yang keluarga yang mempunyai balita. Jadi apa makanan yang ada di rumah, monggo itu sudah mungkin makan seperti telur, daging, ikan itu bisa. 6 sampai 8 bulan harus bubur kental misalnya seperti itu. Silahkan nanti dikepoin buku merah jambunya ya. Betul. Dan jangan lupa Bu Senja untuk yang keempat, untuk pencegahan stunting itu juga harus imunisasi secara lengkap. Menjaga lingkungan keluarga harus bersih dan sehat. Setiap kali menyiapkan makanan harus cuci tangan pakai apa? Pakai sabun seperti itu ya. Dan yang kelima tadi kembali lagi harus ada stimulasi atau rangsangan dari keluarga terdekat terutama. Jadi dari stunting ini marilah peran dari semuanya, dari keluarga, dari kader posyandu, tenaga kesehatan, masyarakat, semuanya. Mari kita cegah, mari kita atasi stunting secara bersama-sama. Seperti itu Bu Senja. Jadi bukan hanya masalah dari satu keluarga seperti itu. Nah, Sobat Sehat yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, sekarang kita tahu ya bahwa stunting itu bukan hal yang sepele, tetapi bisa kita cegah mulai dari sekarang kalau kita mau bergerak. Mulai sederhana saja ya Sobat Sehat. Yang pertama adalah perhatikan gizi pada saat remaja. Yang kedua adalah jaga kesehatan selama dalam kehamilan ya. Yang ketiga, bawalah putra-putri Anda ke posyandu. Untuk apa? Untuk diukur, ditimbang, dan dipantau tumbuh kembangnya. Ingat, anak sehat adalah generasi kuat di masa depannya. Jangan ragu untuk bertanya ke tenaga kesehatan dan manfaatkan posyandu serta saling mengingatkan ke tenaga kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Sampai jumpa di episode Ngopi Mas Pekik berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga